Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita termasuk hamba yang dipilih Allah untuk kita dapat hidup di dunia ini kembali. Dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk yang diberikan kesempatan dari Allah untuk kita dapat beribadah, beramal salih di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan terlebih alhamdulillah, kita termasuk hamba yang dipilih Allah karena Allah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan sehat inilah kita dapat memperbanyak ibadah dan amal salih. Mudah-mudahan ibadah dan amal salih yang telah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pelebur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutsba'ul mayyitu thalathun. Orang kalau sudah meninggal dunia, sudah jadi mayit, yatsba'u lahu salasun, akan diikuti dengan 3 hal atau 3 perkara. Innakum mayyitun, kita semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap hidup pasti mati. Gak ada orang yang kekal hidup di dunia. Gak ada orang yang sampai saat ini, dari zaman dahulu sampai saat itu masih hidup di dunia. Semuanya akan meninggal. Likulli ummatin ajal, setiap umat akan ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datangnya ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka muslim yang cerdas adalah muslim yang sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah mukmin yang cerdas, orang yang cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Maka yang harus kita persiapkan sekarang adalah bagaimana kita dapat husnul khotimah dengan kematian ini. Bagaimana kita bisa memperbanyak bekal, dan bekal inilah yang nantinya akan kita bawa untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutsba'ul mayyitu thalathun. Orang kalau sudah meninggal dunia akan diikuti 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u itsnain wa yabqa wahid, yang 2 akan balik pulang dan yang netap hanya 1. Apa itu?
Yang dua yang balik pulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan balik keluarganya dan hartanya. Keluarga yang selama ini mencintai kita, dia pun akan meninggalkan kita. Secinta-cinta apapun kita dengannya, dia akan tinggalkan kita. Wa maluhu, begitu juga dengan harta. Secinta-cinta apapun dengan harta ini, maka harta ini pun gak akan kita bawa mati. Kita punya berapa rumah, berapa mobil, berapa luas tanah, semuanya gak akan kita bawa mati. Kita punya uang berapa miliar, berapa triliun, berapa investasi kita yang ada di bank-bank, yang ada di tempat yang lain, maka semuanya tidak akan kita bawa mati. Yang dibawa mati adalah harta yang nanti akan menjadi amal solihnya. Maka ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayabqa wahid, yang satu yang tersisa yang akan tetap menemaninya di alam kubur. Apa yang menemani? Amaluhu, fayabqa amaluhu, amal solihlah yang akan menemaninya di alam kubur. Ketaatan kita kepada Allah, rajinnya kita dalam beribadah, semangatnya kita di dalam hadir sholat berjamaah di masjid, semangatnya kita dalam baca Al-Quran, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, amal-amal soleh, infak, sedekah, wakaf kita, fayabqa amalu, ini yang akan netap. Maka kalau ada yang mengatakan ada harta yang bisa dibawa mati, benar. Harta yang bisa dibawa mati adalah harta yang menjadi amal solihnya. Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang diwakafkan, ini adalah harta yang akan bisa kita bawa mati. Sedangkan harta yang tidak diinfakkan, dia akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan boleh jadi akan menjadi rebutan bagi ahli warisnya. Jamaah rahimani wa rahimakallah, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwasanya kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik, sesiap-siap mungkin, sehingga nanti sampai kita ditakdirkan Allah dengan ajal dan umur kita terbatas. Berapa tahun kita hidup di dunia? Berapa lama lagi kita akan hidup di dunia? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, beliau usianya 61 tahun dalam hitungan Masehi. Dalam hitungan Hijriyah usia Nabi 63 tahun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau hidup berapa tahun lagi? Kalau sekarang usia kita 40 tahun, berapa tahun lagi kita akan hidup di dunia? Usia kita sekarang 50 tahun, berapa tahun lagi kita akan hidup di dunia? Usia kita 60 tahun, 70 tahun, berapa tahun lagi kita akan hidup di dunia? Yang pasti kita nggak akan kekal hidup di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari itu. Artinya sangat jarang yang usianya 70 tahun ke atas, mungkin hanya berapa orang. Tapi rata-rata kita akan diwafatkan Allah dalam rentang usia 60 sampai 70. Dan pertanyaan besarnya adalah, iya kalau sampai 60 tahun. Siapa tahu Allah wafatkan kita di usia 50 tahun. Kita diwafatkan Allah dalam usia 40 tahun, tidak ada yang tahu. Maka yang harus kita lakukan mulai dari sekarang adalah bagaimana kita dapat mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dan dapat memperbanyak bekal untuk kita bersiap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah, rahmat dan taufik kepada kita, agar kita menjadi hambanya yang rajin ibadah, yang rajin beramal saleh,
yang rajin untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa rajin untuk berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam setiap kondisi. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa dapat menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat mengakhiri hayat ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, jangan lupa setelah ini kita baca Al-Quran, kita itikaf sampai syuruk, kemudian kita sholat sunnah setelah ba'da syuruk. Kemudian juga saya harapkan jemaah untuk bisa membantu membersihkan masjid, karena hari ini hari Jumat dan nanti akan digunakan sholat Jumat. Maka kita persiapkan agar masjid serapi, seindah dan senyaman mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.